Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kartia. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 yaitu tentang proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Adapun materi yang kita akan bahas yang pertama adalah apa sih itu proyeksi ortogonal. Jadi anak-anakku sekalian harus tahu dulu yang mana sih itu proyeksi ortogonal atau biasa dengan tegak lurus. Misalkan ada proyeksi ortogonal A pada B. Maka misalkan ini ada sebuah vektor. Jadi ini ada sebuah vektor A dan vektor B. Di mana proyeksi ortogonalnya A pada B. Berarti di mana proyeksi ini dalam artian adalah boleh dikata bayangannya ini vektor A berada pada vektor B. Lalu kita tarik garis. Ini yang tegak lurus vektor A dengan vektor B. Nah, yang ini adalah hasil proyeksinya. Selanjutnya, jika proyeksi ortogonal B pada A. Misalkan ini ada. Ini vektor B, kita mau buat bayangannya pada A yang tegak lurus. Ini kan tidak bisa. Dia membentuk sudut tumpul, maka solusinya adalah kita tarik garis yang berlawanan arah dengan vektor A, lalu kita tarik garis dari vektor B yang tegak lurus dengan A. Maka inilah proyeksi ortogonalnya vektor B pada A. Selanjutnya kita akan bahas materi proyeksi skalar ortogonal dan panjang proyeksi. Yang pertama kita bahas dulu tentang proyeksi skalar. Ini misalkan proyeksi skalar A pada B. Dan ini C adalah proyeksi skalarnya. Maka kita bisa cari berdasarkan rumus trigonometri pada matematika wajib bahwa cos θ itu adalah panjang vektor C per panjang vektor A atau dengan kata lain sisi samping per sisi miring. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ini bisa dikali silang, maka cos θ dikali vektor panjang vektor A sama dengan panjang vektor C. Di mana materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sudut antara dua vektor atau cos θ, yaitu A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Rumus ini kita substitusi ke sini, maka diperoleh A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B dikali panjang vektor A sama dengan panjang vektor C. Di sini ada yang sama, maka kita nih panjang vektor A dengan panjang vektor A. Sehingga diperoleh panjang vektor C sama dengan A dot B per panjang vektor B. Inilah rumus dari proyeksi skalar. Jadi proyeksi skalar itu nilainya tidak harus plus, karena bisa saja jika dia yang seperti ini bentuknya yang berlawanan arah. Maka diperolehlah rumus bahwa proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah, kita anggap proyeksi skalarnya itu adalah vektor C, maka vektor C sama dengan A dot B per panjang vektor B. Sedangkan jika ini kita cari panjangnya, maka karena panjang itu harus bernilai positif, maka rumus dari panjang proyeksi A pada B adalah, ini kita kasih nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari A dot B per panjang vektor B. Kemudian untuk proyeksi skalar ortogonal B pada A, maka rumusnya ini hampir sama, cuma pembaginya berganti, yaitu panjang vektor A. Begitu pula dengan panjang proyeksi B pada A. Jadi harus nilai mutlaknya. Jadi anak-anakku sekalian perhatikan saja yang di sini. Ini pada.
Jadi kalau A pada B, maka pembaginya adalah B. Jadi padanya. Kalau yang di sini pada A, maka pembaginya adalah A. Dan ingat, jika yang dicari adalah panjang proyeksi, maka harus memakai tanda nilai mutlak. Karena tidak ada yang boleh bernilai negatif jika itu adalah panjang. Beda kalau proyeksi skalar, boleh positif, boleh negatif. Selanjutnya, contoh soal ya, untuk lebih jelasnya. Ini, diketahui vektor U sama dengan min 2I dikurang 3J ditambah K, dan vektor V adalah 2I kurang J dikurang 2K. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal U pada V. Dan yang kedua adalah panjang proyeksi U pada V. Kita selesaikan. Kita cari yang pertama proyeksi skalar ortogonal U pada P. Kita gunakan rumus yang tadi bahwa proyeksi skalar itu adalah U dot P per panjang vektor P. Jadi di sini perhatikan pada V. Berarti yang menjadi penyebut adalah V-nya. Kita substitusikan nilainya, di mana di materi sebelumnya kita sudah belajar U dot P. Ini untuk lebih memudahkan perhitungannya, kita gunakan vektor kolom. Jadi vektor U-nya adalah min 2, min 3, 1. Dan vektor V-nya adalah 2, min 1, 2. Dan ini panjang vektor V-nya adalah akar 2 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Diperoleh. Jadi perkalian dot atau U dot P itu kita kalikan semua elemen-elemen yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Berarti min 2 kali 2 ditambah min 3 kali min 1 ditambah 1 kali min 2. Dari sini ya ini. Jadi yang bersesuaian. Diperoleh 2 pangkat 2, 4, min 1 pangkat 2, 1, min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Maka diperoleh min 2 kali 2, min 4, min 3 kali min 1, plus 3, 1 kali min 2, min 2. Ini 4 tambah 1 tambah 4, akar 9. Maka diperoleh min 3 per 3, hasilnya adalah minus 1. Inilah hasil proyeksi skalarnya. Jadi seperti yang Ibu tadi katakan di sebelumnya bahwa kalau proyeksi skalar itu boleh plus, boleh minus. Yang tidak boleh minus adalah panjangnya. Maka kita cari yang kedua adalah panjang proyeksi U pada V. Ini rumusnya adalah, ini Ibu tuliskan seperti ini untuk lebih sederhana, bisa disimbolkan seperti ini. Jadi panjang U pada V, ini rumusnya adalah nilai mutlak U dot V per panjang vektor P. Di mana di sini kita sudah temukan hasil dari U dot P per V, yaitu minus 1. Maka panjang proyeksinya adalah nilai mutlak min 1. Sehingga panjang proyeksi U pada V adalah 1. Yang seperti tadi katakan bahwa tidak boleh minus jika itu panjang proyeksi. Oke, selanjutnya proyeksi vektor ortogonal. Ini, misalkan ini adalah sebuah vektor di mana vektor A pada B, di sini ada ortogonalnya, maka C-nya ini adalah proyeksinya. C adalah proyeksi A pada B, di mana kita bisa mencari, karena ini proyeksi vektor, berarti yang mau dicari ini vektornya C. Jadi nilainya nanti dalam bentuk vektor, bukan lagi dalam bentuk nilai skalar seperti yang ini, yang pertama. Jadi ini yang dicari ini C-nya adalah dalam bentuk, hasilnya adalah dalam bentuk vektor. Maka bisa diperoleh dengan cara vektor C-nya itu dengan cara mengalihkan panjang vektor C dengan vektor satuan yang searah dengan B ini. Yang searah dengan B yaitu rumus panjang vektor rumus vektor satuan kan yang ini. Kalau vektor B berarti vektor B per panjang vektor B. Ini kita substitusi ke sini. Di mana di sebelumnya juga sudah diperoleh rumus untuk mencari panjang vektor C,
yang ini A dot B perpanjang vektor B. Kita substitusi ke sini, maka diperoleh vektor C sama dengan A dot B perpanjang vektor B dikali vektor B perpanjang vektor B. Di mana di materi sebelumnya pada perkalian skalar dua vektor sudah disampaikan untuk sifat-sifat perkalian skalar, yaitu jika panjang vektor B dikali panjang vektor B itu sama saja dengan panjang vektor B pangkat 2 dikali B. Karena ini masih ada B-nya, maka inilah rumus mencari proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jadi bisa disimpulkan bahwa vektor proyeksi ortogonal, ini terbalik kata-katanya ya. Jadi untuk mencari proyeksi vektor ortogonal A pada B yaitu A dot B perpanjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Kemudian jika dia adalah proyeksi vektor ortogonal B pada A, maka diperoleh A dot B perpanjang vektor A pangkat 2 dikali vektor A. Jadi perhatikan padanya. Pada B berarti B-nya yang menjadi penyebut dan B-nya juga yang menjadi pengali. Jika pada A, maka A-nya yang menjadi penyebut dan dikalikan dengan vektor A-nya. Silahkan perhatikan contoh soalnya. Ini, diketahui vektor A 4i tambah 2j kurang 2k dan vektor B 6i kurang 4j tambah 2k. Tentukan vektor proyeksi ortogonal A pada B. Penyelesaiannya adalah kita langsung gunakan saja rumusnya karena A pada B dilambangkan seperti ini. Berarti A dot B perpanjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Maka A kita kalau perkalian skalar kan langsung dikalikan elemen-elemen yang bersesuaian kemudian dijumlahkan jadi 4 kali 6 yang ini. Kemudian 2 kali min 4 tambah min 2 kali 2. Perpanjang vektor B pangkat 2 berarti akar 6 pangkat 2 ini 6 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 berpangkat 2 dikali vektornya B. Vektornya B adalah ini Ibu tulis dalam bentuk kolom, vektor kolom supaya lebih memudahkan perhitungan. 6 min 4 min 2. Maka diperoleh 24 kurang 8 dikurang 4 per akar 36 tambah 16 tambah 4 berpangkat 2 dikali 6 kali min 4 kali 2. Diperoleh 24 kurang 8 kurang 4 itu 12. 3 akar 36 tambah 16 tambah 4 itu akar 56 berpangkat 2 dikali vektor B. Diperoleh 12 per 56 dikali 6 min 4, 2. Ini 12 per 56 kita sederhanakan menjadi 3 per 14. Berarti 3 per 14 dikali 6 min 4 min 2. Lalu kita kalikan. Maka diperoleh 3 kali 6, 18 per 14. 3 kali min 4 min 12 per 18. 3 kali 2, 3 per 14 kali 2, 6 per 18. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor basis. Maka 18 per 14i dikurang 12 per 18j ditambah 6 per 18k. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 semua, maka diperoleh 9 per 7i dikurang 6 per 7j ditambah 3 per 7k. Untuk materi proyeksi vektor, cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar dan untuk contoh soal yang lainnya nanti kita bahas di kelas. Ibu rasa cukup sekian. Dan dukung terus channel YouTube ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe agar Ibu lebih semangat lagi membuatkan video pembelajarannya, baik itu materi maupun pembahasan soal-soal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.